Yang pertama yaitu volume yang terlarut dalam larutan. Volume yang terlarut. Volume yang terlarut dalam soal yaitu berapa persen volume larutan jika sebanyak 10 ml NaCl atau natrium klorida dilarutkan dalam air. Jadi volume yang terlarut adalah 10 ml natrium klorida. Dan kita akan mencari volume larutannya atau volume total. Jadi volume totalnya adalah 500 ml dengan 10 ml natrium klorida adalah 510 ml. Kita masukkan dalam rumus yaitu persen volume sama dengan volume yang terlarut yaitu 10 ml bahagi dengan volume larutan yaitu 510 ml dikali dengan 100% sama dengan jawabannya sama dengan 1,96%. Yang kita pelajari, yang pertama kita harus mencari massa yang terlarut. Yang di sini yaitu persen massa C. Kita harus mencari ARC. ARC sudah diketahui yaitu 12. Dan kita kalikan dengan jumlah atom C yang ada di dalam urea yaitu 1. Jadi jumlahnya tetap 12. Dan dibagi dengan massa larutan atau massa total. Jadi kita harus mencari massa relatif dari urea atau CONH2 dua kali. Kita harus mencari massa relatif ureanya dan sudah saya jumlahkan, hasilnya sama dengan 60. Kita langsung saja memasukkannya dalam rumus persen massa sama dengan 12/60 dikali 100%. Persen massanya sama dengan 12 dibagi 60 dikali dengan 100. Jadi jawabannya sama dengan 20%. Pembahasannya, yang pertama kita harus mencari apa yang diketahui di dalam soal. Pertama kita mencari massa yang terlarut. Diketahui di sini yaitu aseton yang terdapat dalam air. Jadi massa yang terlarut yaitu berat aseton yang terkandung dalam air yaitu 7,40 mg. Kita akan konversi menjadi 7,40 dikali 10 minus 3 gram aseton, dan kita mencari massa larutan atau massa total larutan yang ada di soal. Massa atau berat larutan sama dengan 21,6 liter dikali dengan 1000 ml per liter dikali dengan 0,997 gram per mililiter, yaitu kerapatan larutan yang ada.
Jadi hasilnya sama dengan 2,15 dikali dengan 10 pangkat 9 gram. Ya, dan sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus. Yang pertama kita mencari part per millionnya. Yang pertama kita mencari part per million aseton sama dengan berat yang terlarut, yaitu berat asetonnya yaitu 7,40 dikali dengan 10 minus 3 gram aseton, dan kita kalikan dengan 10 pangkat 6 dibagi dengan berat larutan atau berat total, yaitu 2,15 kali 10 pangkat 4 gram. Hasilnya adalah sama dengan 0,344 part per million. Part per million. Yang kedua kita akan mencari persen part per billion. Asetonnya adalah berat yang terlarut atau berat aseton sama dengan 7,40 dikali 10 minus 3 gram aseton dikali dengan 10 pangkat 9 sesuai metode yang kita pelajari, dibahagi dengan berat total atau berat larutan yaitu 2,15 dikali dengan 10 pangkat 4 gram. Maka hasilnya adalah 344 part per billion. Pembahasannya diketahui massa relatif neutron hidroksida sama dengan 40, masanya yaitu 4 gram yang dilarutkan ke dalam air, dan volumenya sama dengan 100 ml. 100 ml kita konversi menjadi 0,10 liter. Yang ditanya adalah hitunglah kemolaran larutan tersebut. Kemolarannya yang pertama kita akan menggunakan rumus untuk jumlah mol zat terlarut dalam 1 ml, yaitu molaritas sama dengan massa atau gram per massa relatif dikali dengan 1000 per volume. Massanya yaitu 4 dibahagi dengan 40 massa relatif dikali dengan 1000 per volumenya yaitu 0,10 liter. Jawabannya adalah 1000. Yang kedua kita akan menggunakan rumus untuk jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter. Namun sebelum itu kita harus mencari nilai N. Nilai N atau nilai mol. Mol sama dengan gram atau massa per massa relatif, yaitu gramnya adalah 4 dan massa relatifnya ada 40. Molnya adalah 0,1 mol. Kita masukkan saja ke dalam rumus. Molaritas sama dengan mol per volume. Diketahui molnya adalah 0,1 dan volumenya adalah 0,10. Maka hasilnya adalah 1 mol per liter. Yang pertama kita harus mencari molnya. Diketahui mol sama dengan gram per mr sama dengan gram sama dengan 5 per massa relatif. Sudah diketahui di sini massa relatif NaOH adalah 40.
maka 5 dibagi 40 sama dengan 0,125 mol. Dan rumus dari molaritas yaitu molaritas sama dengan mol per V larut, sama dengan N nya 0,125 mol dibagi dengan larutnya, yaitu dilarutkan dalam 2 kg air, yaitu 2 kg sama dengan 0,0645 molar. Kita akan pembahasannya. Diketahui rumus normalitas, yaitu N sama dengan N kali A. N itu adalah mol, A sama dengan ekuivalen suatu zat, atau gram kali A per mr kali V. Diketahui massa kalium hidroksida yaitu 102 gram dikali dengan ekuivalen suatu zat. Ekuivalen zat kalium hidroksida yaitu 1 dikali 1 per mr kalium yaitu 56 gram per mol. 56 dikali dengan volumenya yaitu 1 liter. Maka normalitas sama dengan 1,82 ekuivalen per liter. Diketahui bahwa mol A sama dengan 4, mol B sama dengan 4, mol C sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam rumus. Fraksi mol A sama dengan mol A per mol A tambah mol B tambah mol C. Fraksi mol B sama dengan mol B per mol A tambah mol B tambah mol C. Fraksi mol C sama dengan mol C per mol A tambah mol B tambah mol C. Diketahui Na sama dengan 4, Nb sama dengan 4, dan Nc sama dengan 5. Maka jawabannya adalah 4 per 13 sama dengan 0,308, dan ini sama jawabannya sama 5 sama dengan 4 per 13 sama dengan 0,308. Nc sama dengan 5 per 4 tambah 4 tambah 5 sama dengan 5 per 13. Jawabannya adalah 0,384. Di total dari fraksi mol A tambah fraksi mol B tambah fraksi mol C adalah 0,308 tambah 0,308 tambah 0,384 sama dengan 1. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan.